pengidap diabetes atau bukan itu bisa dari gejalanya aja Kak, atau kita emang harus langsung periksa ke dokter kan ya Kak? Soalnya banyak nih, kayak di Google itu banyak kayak gejala diabetes itu bisa nggak sih kita dari situ aja menentukan kalau pasangan kita punya diabetes gitu? Nah, teman-teman, pentingnya jangan self diagnose ya. Ingat, yang bisa mendiagnosa itu hanya dokter. Halo Sobat Sehat semua, kembali lagi di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Selamat datang di Lini Podcast, kenalkan aku Sekar, mahasiswa pendidikan profesi dietitian di IPB University yang akan menemani kalian hari ini. Bagaimana kabarnya Sobat Sehat semua? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat pokoknya. Jadi hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita tercinta, yaitu ada Kak Ara. Gimana kabarnya Kak Ara? Boleh nih perkenalan dulu. Halo Kak Sekar, wah alhamdulillah kabar baik. Nah semoga sobat sehat di rumah juga terus baik ya kabarnya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini ada topik yang menarik banget kita bahas, terutama berkaitan dengan kehidupan sehari-hari nih, apalagi buat teman-teman yang udah punya pasangan. Pastinya kita juga sering ya perhatiin kesehatan pasangan kita. Nah bener banget nih Kak Sekar, kita juga sebagai pasangan emang saling reminder ya untuk jaga kesehatan. Apalagi nih di usia muda sekarang tuh banyak banget pasangan-pasangan atau muda-mudi tuh yang udah terkena penyakit yang tidak menular. Salah satunya itu diabetes. Oh, setuju banget nih sama Kara. Tapi sebelum kita mulai episode kali ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini sehat ya teman-teman. Berkaitan dengan diabetes mellitus nih Kak, sebenarnya ada gejala awal nggak sih Kak? Kayak diabetes itu kayak gimana? Aku kayaknya pengen tahu nih, biar Sobat Sehat juga tahu gimana caranya deteksi dini gejala diabetes mellitus itu. Nah, untuk gejalanya itu biasanya nih untuk orang-orang kesehatan itu ada istilah yaitu 3P. Nah, yang pertama itu poliuria, dan selanjutnya itu ada polidipsia, dan juga yang selanjutnya itu ada polifagi. Nah, terus kenapa di depannya itu ada kata-kata poli? Nah, itu sebenarnya poli itu banyak. Nah, tapi jadi diartikan misalkan salah satunya yaitu poliuria. Nah, itu tuh berarti banyak mengeluarkan urin atau seringkali untuk melakukan buang air besar. Nah, selanjutnya yaitu ada polifagia. Nah, polifagia itu seringkali merasa lapar. Nah, ujung-ujungnya kalau misalkan kita sering lapar, ya makan terus kan bawaannya. Nah, terus selanjutnya yaitu ada polidipsia. Nah, polidipsia itu seringkali merasa haus. Jadi kita intensitas untuk minumnya itu banyak, gitu seperti Kak Sekar. Wah, kayak gitu ya Kak. Jadi ada 3P ya Kak, poliuria, polidipsia, dan polifagia. Ih, menarik banget nih ada istilah-istilah kayak gini. Jadi kita dan sobat-sobat sehat lainnya jadi mudah nih ingetnya. Nah, terus tadi kayaknya Kakak sempat mention ada penurunan berat badan ya Kak ya. Itu kira-kira kenapa sih Kak bisa kayak gitu? Nah, sebenarnya untuk penurunan berat badan itu emang sebagai apa ya? Kayak emang banyak banget penderita diabetes atau pengidap diabetes itu yang mengalami penurunan berat badan yang secara tiba-tiba. Nah, kenapa sih? Nah, sebenarnya itu tuh karena disebabkan defisiensi insulin. Nah, jadi itu mengakibatkan terganggunya metabolisme protein dan juga lemak. Nah, itu mengakibatkan penurunan berat badan. Nah, jadinya untuk simpanan cadangan kalori di tubuh kita itu semakin berkurang gitu sih Kak, kurang lebihnya. Oh gitu ya Kak, pantes aku suka lihat nih kalau penderita diabetes yang udah lumayan lama biasanya badannya tuh kurus-kurus. Oh jadi karena emang ada ya Kak gejala penurunan berat badan itu sendiri gitu ya. Wah insight baru nih teman-teman. Jadi ada alasan juga kenapa biasanya orang diabetes yang dalam jangka waktu lama itu biasanya kurus-kurus gitu ya. Oh ya Kak, Ara, sebenarnya ada nggak sih kayak habit atau kebiasaan yang bisa menimbulkan adanya gejala-gejala diabetes itu? Mungkin boleh dijelasin sih Kak. Nah, boleh banget nih aku tinjau dari pola makan dulu ya nih Kak. Nah, yang pertama itu biasanya orang-orang tuh suka konsumsi makanan dan minuman secara berlebihan. Nah, berlebihan tuh gimana sih? Kan lagi-lagi ya Kak, kita tuh di awal tuh kan udah dibilangin kalau misalkan pengidap diabetes sih biasanya gejala awal itu disebabkan karena kurang seringnya makan dan minum gitu ya. Nah,
Maka dari itu kalau misalkan kita sering makan dan minum itu akan terjadi lonjakan gula darah. Nah, mengakibatkan gula darah itu naik. Nah, itu menimbulkan kita penyakit diabetes. Nah, selanjutnya yaitu makan dan minuman yang kita konsumsi itu nggak bergizi seimbang. Nah, nggak bergizi seimbang itu gimana sih? Jadi tuh komposisi antara karbohidrat, protein, dan lemak atau ditambah serat itu nggak seimbang proporsinya. Nah, apalagi nih misalkan yang makanan-makanan yang udah tersebar di masyarakat itu makanan-makanan yang udah tinggi lemak, tinggi gula, nah tinggi natrium, itu tuh menimbulkan penyakit-penyakit penyerta lainnya selain diabetes kayak misalkan jantung koroner atau hipertensi gitu. Jadi, komplikasi malah semakin banyak kalau misalnya kita makan makanan yang aku sebutin tadi. Oh gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan banget nih ya Kak, jumlahnya, jenisnya, biar kalau misalnya kita konsumsi tuh ya dihindarilah gitu ya buat seenggaknya minimalisir terjadinya diabetes mellitus itu sendiri. Sebenarnya kalau misalnya kita mau tahu nih Kak, apakah pasangan kita ini pengidap diabetes atau bukan itu bisa dari gejalanya aja Kak, atau kita emang harus langsung periksa ke dokter kan ya Kak? Soalnya banyak nih kayak di Google itu banyak kayak gejala diabetes itu, bisa nggak sih kita dari situ aja menentukan kalau pasangan kita punya diabetes gitu? Nah, teman-teman, pentingnya jangan self diagnose ya. Ingat, yang bisa mendiagnosa itu hanya dokter ya, teman-teman. Jadi penting banget nih periksa ke dokter untuk mengetahui sebenarnya kita tuh penyakitnya apa sih gitu ya, dari gejala-gejala yang kita sampaikan nanti ke dokter. Nah, biasanya dokter itu akan merekomendasikan terapi-terapi dietnya atau apa yang akan kita lakukan untuk menjalankan terapi di rumah. Nah, sebelum itu untuk mendeteksi lebih lanjutnya itu biasanya dokter menyarankan untuk mengecek laboratorium karena dari hasil cek laboratorium itu akan kelihatan ternyata kita tuh gula darahnya seberapa gitu. Apakah sudah termasuk kita diabetes atau belum? Seperti itu, Kak. Oh gitu. Jadi emang penting sih ya Kak, harus periksa ke dokter dulu. Kalau self diagnose juga agak ngeri juga ya, tiba-tiba kita diabetesnya udah stadium berapa, udah berapa tahun gitu kan. Jadi kita nggak tahu ya. Emang harus benar-benar cek dulu sih, cek laboratorium, terus cek darah dan lain-lain gitu. Oh iya Kak, misalnya nih kita udah ada pasangan kita udah positif diabetes gitu ya. Terus gimana sih Kak cara kita ngerawat pasangan kita? Mungkin kan ada nih hal-hal yang perlu diperhatikan gitu, namanya diabetes lah ya gitu. Nah, bener banget nih. Bagi teman-teman semua, kalau misalkan pasangan kita atau keluarga kita mengidap diabetes, itu ada yang perlu diperhatikan, apalagi untuk menjalani perawatan di rumah ya, Kak ya. Iya betul. Nah, sebenarnya itu untuk perawatan diabetes itu dibagi jadi dua. Jadi pendekatan dengan obat dan juga pendekatan dengan tidak tanpa obat. Nah, nanti yang aku akan bahas yaitu pendekatan tanpa obat. Nah, yang pertama itu mengajak dan memonitoring untuk mengkonsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu yang tadi aku udah bilang yang bergizi seimbang. Nah, tapi perlu diperhatikan juga untuk pengidap diabetes itu memperhatikan jumlah, jenis, dan jadwal makanan yang dikonsumsi gitu agar tidak terjadinya lonjakan gula darah. Nah, selanjutnya yaitu mengajak dan memonitoring secara rutin untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, sebenarnya aktivitas fisik itu yang dimaksud tuh kayak gimana sih? Nah, mendingan nih ya kan karena kita nih udah udah memperhatikan pola makan kita nih ya, pola makan pasangan kita. Nah, kita juga ajak nih misal setiap hari ayo olahraga yuk gitu. Kita sambil santai-santai gitu kan. Nah, biasanya untuk aktivitas fisik yang dianjurkan itu sebanyak 3 sampai 4 kali dalam seminggu atau kurang lebih itu selama 150 menit dalam seminggu. Nah, olahraga-olahraga yang bisa dilakukan itu kayak misalkan ada jogging atau badminton juga bisa atau bersepeda santai atau kalau misalkan untuk olahraga yang air itu kayak renang gitu bisa banget loh. Kan itu juga bisa rilis stres ya, Kak. Iya betul. Nah, selanjutnya itu ada membantu pengidap diabetes itu mencapai berat badan normal atau mempertahankan berat badan normal kalau misalkan dia udah termasuk kategori normal ya. Nah, untuk pengidap diabetes ini wajib banget kan tadi aku bilang untuk memperhatikan pola makannya. Kayak misal dari makanan-makanan sumber karbohidrat.
sumber karbohidrat yang wajib dikonsumsi atau yang sebaiknya dikonsumsi untuk pengidap diabetes itu sumber karbohidrat kompleks seperti contoh nasi, kentang, umbi-umbian. Nah, itu contohnya. Nah, selanjutnya itu makanan-makanan sumber lemak. Nah, diutamakan itu lemak yang tidak jenuh seperti contoh ikan atau seafood. Nah, bahan makanan sumber lemak ini yang harus dibatasi itu yang dari lemak jenuh, yaitu daging berlemak atau susu full cream. Nah, itu kalau bisa dibatasi. Nah, selanjutnya yaitu golongan makanan yang sumber protein. Nah, sumber protein itu juga kan ada terbagi jadi protein hewani dan juga protein nabati ya, Kak. Nah, protein hewani sendiri itu ada golongan-golongannya sendiri nih. Ada yang rendah lemak, ada yang lemak sedang, dan juga ada tinggi lemak. Nah, biasanya untuk yang rendah lemak itu kayak misalkan ayam yang nggak ada kulitnya atau nggak ada lemaknya, terus juga ada ikan-ikanan. Nah, terus juga kalau misalkan yang lemak sedang itu kayak misalkan ada telur gitu ya. Nah, terus yang tinggi lemak itu ada daging sapi dan daging bebek. Nah, sebaiknya untuk yang tinggi lemak itu dikurangi konsumsinya. Nah, terus juga kalau misalkan protein nabati nih dari kacang-kacangan atau kayak tempe dan tahu itu juga baik dikonsumsi untuk pengidap diabetes. Nah, selanjutnya untuk makanan sumber serat. Ya, misalkan itu sumber serat itu ada dari kacang-kacangan, terus juga ada dari buah-buahan dan juga dari sayur-sayuran. Nah, itu semuanya sumber serat. Nah, itu tuh sangat bagus untuk pasien diabetes mellitus. Nah, karena itu tuh kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan sumber serat itu dapat membantu mengontrol gula darah dalam tubuh kita. Tuh, jadi menyeimbangkan porsinya gitu ya, Kak ya. Yang terakhir itu ada pemanis alternatif. Nah, pemanis alternatif nih apa sih? Kayaknya mungkin agak asing di telinga masyarakat ya. Nah, itu tuh kayak misalkan kalau kita minum minuman di luar atau minum-minuman yang berkaleng atau kalau bisa makanan-makanan ringan gitu ya. Nah, pemanis alternatif ini juga terdiri dari 2 jenis. Ada pemanis berkalori dan juga yang tidak berkalori. Nah, yang berkalori ini biasanya itu ada di permen karet. Biasanya mungkin kalau kita kayak lagi iseng-iseng nih ya, kita makan permen karet ngunyah nggak berasa. Nah, itu tuh pasti tuh ada rasa manis yang tertinggal itu yaitu dari pemanis yang berkalori. Nah, terus yang non berkalori ini dari pemanis dari minuman kekaleng salah satunya atau minuman yang kemasan gitu. Nah, yang penting juga itu berhenti merokok. Hayo, siapa yang pasangannya merokok? Ini penting banget ya yang harus diperhatikan, karena kalau misalkan pasangan kita nih merokok gitu ya, apalagi kalau misalkan merokoknya itu sering banget gitu kan, rasanya tuh kalau misalkan nggak ngerokok tuh kayak ada yang kurang. Nah, ini tuh rokok tuh sangat berpengaruh kepada pengidap pasien diabetes mellitus. Kenapa? Karena tuh kalau misalkan kita kena paparan rokok atau jadi perokok pasif atau kalau misalkan yang malah perokok aktif yang lebih berbahaya, itu tuh dapat memperparah resistensi insulin. Nah, apalagi kalau misalkan salah satu kandungan rokok itu kan nikotin. Nah, nikotin itu mempengaruhi sekresi pankreas. Nah, melalui sel-sel beta pankreas. Kalau misalkan kita kena asap rokok atau kalau misalkan kita ngerokok terus-menerus, itu akan mengakibatkan penurunan sekresi insulin. Nah, yang terakhir dan yang paling penting kayaknya kita tidak luput dengan ini, yaitu memberikan support atau dukungan kepada pasangan kita yang memiliki diabetes mellitus gitu. Kenapa sih sebenarnya tuh untuk support itu penting? Karena bayangin kita tuh sebenarnya lagi sakit tapi nggak disupport, pasti kan kita ngerasanya aduh kok kayaknya nggak ada yang peduli sama kita ya, Kak ya gitu. Kok kayak kita malah sedih gitu, bawaannya malah kita nggak enjoy. Nah, diharapkan kalau misalnya kita udah ngedorong-dorong kepada pasangan kita, ayo yuk kita mulai hidup sehat, mulai dari pengaturan makanan, pengaturan olahraga gitu-gitu. Nah, diharapkannya untuk pasangan kita itu dapat menjalankan terapinya itu dengan rutin, terus juga dengan teratur gitu loh. Jadi mungkin kita awalnya khawatir takut ada komplikasi penyerta, nah itu dapat menurunkan komplikasinya. Seperti itu sih Kak Sekar. Lu lengkap banget nih, makasih banyak ya Kara. Poin-poinnya udah banyak banget. Oke Kak, sebelum kita akhiri sesi hari ini yang udah panjang kali lebar tadi, apakah ada pesan singkat nih buat sobat sehat di rumah? Nah, sebaiknya nih aku pengen banget meringkas ya. Jadi ada banget hal-hal yang perlu diperhatikan bagi siapapun nih ya, walaupun yang udah pengidap diabetes ataupun belum. Nah, sebaiknya misal kalau udah ada timbul gejala-gejala tadi nih Kak, walaupun gejala yang 3P tadi ataupun gejala yang secara nggak sadar kita ternyata udah kayaknya ngerasa berat badan kita udah berkurang gitu. Nah, sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter untuk penanganan yang lebih tepat. Ingat, jangan self diagnose ya. Tuh, oke. Terima kasih sobat sehat semua
semua yang udah menyaksikan episode kali ini, udah menyimak dengan baik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Lini Sehat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.